Pemirsa, banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran Sungai Wih Gile, Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir itu melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari. Perpanjangan terhitung mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026. Sejumlah wilayah di Aceh hingga kini masih terdampak bencana hidrometeorologi. Banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa daerah. Kondisi ini mendorong pemerintah Aceh untuk melanjutkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Maka saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Januari 2026. Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan mengikuti arahan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Babinsa Desa Karangjadi Koramil 40304 Ogan Komering Ulu berhasil mengevakuasi warga yang terjebak di dalam mobil akibat terseret arus banjir di Kecamatan Belitang 3, Kabupaten Oku Timur. Mau mengevakuasi mobil, di dalamnya masih ada orang-orang. Cuma mau mengevakuasinya kalau nggak ada tabang, takut korbannya malah. Dengan sigap, Sertu Iwan Gunarto berusaha evakuasi masyarakat yang terjebak di dalam mobil yang terseret arus banjir di Desa Karangjadi. Sertu Iwan Gunarto tidak sendiri dalam proses evakuasi yang penuh kewaspadaan mengingat derasnya arus banjir. Ia dibantu Babin Kamtipnas Desa Karangjadi Aibda Dwi Kurniawan dari Polsek Belitang 3 Polres Oku Timur serta masyarakat sekitar. Berkat kerjasama yang solid, seluruh warga berhasil dievakuasi dengan selamat. Bencana ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan meluapnya air di sejumlah kawasan permukiman dan jalur transportasi warga. Selain upaya evakuasi, Kodim 0403 Oku juga melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa pembagian sembako kepada masyarakat terdampak banjir di beberapa wilayah titik wilayah Kabupaten Oku Timur sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca bencana banjir bandang, sejumlah wilayah di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan masih terendam banjir. Banjir dipicu hujan deras yang terus mengguyur sejak beberapa hari terakhir. Banjir diperparah akibat jebolnya tanggul Sungai Batang Toru. Ratusan rumah warga di Desa Hapesong Baru, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terendam. Ketinggian air bervariasi hingga lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini, warga kehilangan harta benda dan tidak bisa beraktivitas. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Sementara itu di Kalimantan Selatan, banjir selama 2 pekan melumpuhkan akses jalan alternatif penghubung Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Banjir juga merendam rumah-rumah warga hingga membuat aktivitas warga lumpuh total. Inilah kondisi jalan di Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang sudah 2 pekan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Akses jalan penghubung Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru tidak dapat dilalui roda 2 maupun roda 4. Warga terpaksa bertahan dengan berusaha menyusun meja-meja untuk dijadikan tempat tidur.
Usai meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming lanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang juga terdampak banjir. Gibran mengunjungi posko pengungsian di halaman ex-Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar. Kepada pengungsi, Gibran menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi kelompok rentan dan memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal. Gibran juga meminta agar ketersediaan obat-obatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya terus terjaga. Usai dari posko pengungsian, Gibran meninjau dapur umum untuk memastikan penyediaan makanan bagi pengungsi berjalan baik. Dengan menggunakan perahu karet, Gibran melihat langsung kondisi rumah-rumah terdampak sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di lapangan. Banyak sekali anak-anak kaum difabel ini tolong benar-benar diperhatikan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemilik akun Sudirowi Budius Piliang merespon laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang mengakibatkan nama SBY dengan isu ijazah Jokowi. Melalui konferensi pers, terlapor menyebut tak pernah menerima somasi Demokrat dan tak merasa menyebarkan fitnah. Sekarang Bang Agri Fanani, pemilik akun media sosial Sudirowi Budius Piliang menolak meminta maaf dan meminta Partai Demokrat mencabut laporan di Polda Metro Jaya. Ia mengakui sebagai pendukung Jokowi garis keras, namun ia tak menerima jika Partai Demokrat melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Sudirowi juga mengatakan tidak menerima somasi yang dilayangkan oleh Demokrat dan menganggap Demokrat semena-mena terhadap dirinya. Nusantara Bersatu. Saya bukan cari panggung di sini. Kalau mau saya cari panggung dari awal ketika saya dihubungin dengan banyak wartawan sudah saya okein, tapi saya tidak cari panggung karena sudah liar, makanya saya sekarang keluar. Jangan sementang besar menginjak-injak rakyat, sikit-sikit somasi, somasi kok sikit-sikit. Itu yang nyebut nama jelas itu kenapa nggak disomasi? Hah? Kenapa nggak disomasi? Saya ibu rumah tangga yang disomasi. Sebelumnya, Partai Demokrat melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga mengunggah kabar bohong tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang terlibat maksud kami dalam ijazah Jokowi. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari tim liputan iNews melaporkan.